Ya, halo, selamat siang semua ya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksi Awondatu, Kepala SMA Negeri 2 Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan membagi praktik baik tentang pengembangan kompetensi sosial kepala sekolah, khususnya pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. SMA Negeri 2 Bitung merupakan salah satu institusi pendidikan menengah atas negeri yang berlokasi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. SMA Negeri 2 Bitung terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengelola dan mengembangkan berbagai program pendidikan yang berkualitas. Kehadiran kepala sekolah yang peduli dan proaktif dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi seluruh warga sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan penting dalam menciptakan kepemimpinan yang berpusat pada peserta didik. Pemimpinan yang berpusat pada peserta didik menekankan pada pengembangan potensi dan bakat peserta didik secara optimal. Untuk itu, kepala sekolah perlu mengembangkan diri secara berkelanjutan agar mampu memimpin satuan pendidikan yang efektif dan efisien. Seorang kepala sekolah bukan hanya pemimpin administratif saja, tetapi juga penggerak utama dalam membangun lingkungan sekolah yang berkualitas. Salah satu kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah kompetensi sosial. Kalau kita berpikir, kita kasih optimal bagaimana situasi kondisi yang ada di sekolah kita. Kompetensi sosial kepala sekolah adalah faktor penentu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan yang cemerlang. Berdasarkan raport pendidikan SMA Negeri 2 Bitung tahun 2024, kemampuan literasi siswa masih rendah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kecenderungan peserta didik yang lebih gemar menggunakan gadget untuk bermain game dibandingkan memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan learning management system dan platform digital lainnya masih belum merata di seluruh kelas. Masih ada guru yang belum dapat merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran berbasis digital yang menarik dan interaktif. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Semangat ya hari ini bekerja. Sebagai kepala sekolah, saya harus memberdayakan seluruh warga satuan pendidikan. Di antaranya, memberdayakan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, bagaimana? Terima kasih sudah mempercayakan kami. Beberapa inisiatif yang kami lakukan di sekolah untuk mendukung ekosistem pembelajaran yang kolaboratif adalah Peningkatan dalam kompetensi saya sebagai kepala di SMA Negeri 2 Bitung. in-house training optimalisasi teknologi untuk guru dan tenaga kependidikan. In-house training dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 dan dihadiri oleh semua guru SMA Negeri 2 Bitung. Kegiatan ini diawali dengan pemaparan materi oleh kepala sekolah yang membahas pengembangan kompetensi diri kepala sekolah, khususnya dalam aspek kompetensi sosial. Salah satu wujud dari kompetensi sosial adalah kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan tenaga kependidikan, termasuk mendorong peran guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk memastikan efektivitas program, kepala sekolah secara aktif melakukan observasi kelas sebagai langkah konkret dalam menilai keberhasilan implementasi teknologi dalam pembelajaran. Observasi ini mencakup pemantauan langsung terhadap interaksi guru dan siswa dalam menggunakan teknologi, efektivitas media pembelajaran digital yang diterapkan, serta respons dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar.
Kepala sekolah juga melakukan diskusi reflektif dengan guru setelah observasi untuk memberikan umpan balik konstruktif serta membahas strategi perbaikan yang diperlukan. Sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan, refleksi mingguan dilakukan oleh guru untuk menilai sejauh mana teknologi telah diintegrasikan dalam pembelajaran serta mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi baik dari segi teknis maupun pedagogis. Sebagai bagian dari implementasi program literasi digital, sekolah juga menyelenggarakan pelatihan jurnalistik bagi siswa pada hari Selasa tanggal 26 Februari tahun 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis berita, membuat laporan jurnalistik, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengolah informasi. Hasil yang kami dapati dalam program ini adalah, yang pertama, guru yang mengikuti IHT merasa lebih percaya diri dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi sosial yang baik mampu memberdayakan guru dan tenaga kependidikan, membangun komunitas yang efektif, dan memastikan bahwa setiap guru mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Yang kedua, siswa mengalami peningkatan dalam keterampilan literasi digital, terutama dalam aspek menganalisis dan memanfaatkan sumber informasi digital. Kepala sekolah berperan dalam menciptakan budaya belajar yang terbuka dan inklusif, memastikan siswa memiliki akses terhadap teknologi yang mendukung pembelajaran. Ketiga, dukungan infrastruktur dan tim mentor. Infrastruktur digital dan tim mentor yang sudah ada mulai dimanfaatkan dengan lebih optimal. Meskipun masih diperlukan peningkatan dalam kapasitas jaringan dan perangkat pendukung. Halo, saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Maksi Awondatu SPD MPD yang telah memberdayakan kami guru-guru dalam kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif, yaitu pembelajaran berbasis digital yang tentunya mendorong kami untuk lebih mengembangkan diri dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bersama kita membangun pendidikan berkualitas.